Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam video tausiah yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema Jadi Amanah, Jadi Berkah. Semoga melalui pembahasan ini kita dapat memahami betapa pentingnya amanah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Mari bersama-sama kita simak video singkat kali ini dengan merenungkan hikmat yang terkandung di dalamnya. Tema tausiah kita dengan Jadi Amanah, Jadi Berkah merupakan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita karena sifat amanah merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan baik kita dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Semoga apa yang kita bahas nanti akan memberikan inspirasi, menambah keimanan dan motivasi kita untuk terus memperbaiki. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, tema Jadi Amanah, Jadi Berkah ini mengingatkan kita betapa pentingnya sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Amanah adalah tanggung jawab yang Allah SWT berikan kepada kita, baik dalam hubungan kepadanya maupun hubungan kepada sesama manusia. Amanah bukan hanya sekedar menjaga kepercayaan, tetapi juga menemukan hak dan kewajiban tersebut. Sifat amanah dapat dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam hubungan kita kepada Allah. Aspek kehidupan itu misalnya menjalankan ibadah dengan ikhlas, mematuhi segala larangannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan dalam hubungan sosial misalnya janji, menepati janji, menjaga rahasia, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dari orang lain. Habis itu yang ketiga, itu dalam pekerjaan. Misalnya melaksanakan pekerjaan yang jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Nah, kisah Rasulullah SAW yang dijuluki sebagai Al-Amin atau sang terpercaya menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Beliau menjaga amanah bahkan kepada orang-orang yang musuhinya, seperti ada yang memberikan barang-barang titipan kaum Quraisy sebelum berhijrah ke Madinah. Hadirin sekalian, menjaga amanah bukan hanya melindungi hubungan antar manusia, tetapi menjadi sumber keberkahan. Dengan sifat amanah, kita tidak hanya menjaga kepercayaan sesama, tetapi juga menunjukkan hubungan kita kepada Allah SWT. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadi hamba yang amanah, sehingga keberkahan selalu melindungi kita dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Nah, dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang berarti sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan bumi, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya ataupun berat. Lalu dipikullah amanah itu melalui manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dari surah Al-Ahzab ayat 72 tadi mengingatkan kita bahwa tentang besarnya tanggung jawab amanah yang telah Allah berikan kepada manusia. Ayat ini mendorong kita untuk introspeksi. Apakah kita sudah menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT? Itu adalah ujian yang diberikan. Jika dijalankan dengan baik, akan mendatangkan keberkahan dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam hadis riwayat Muslim yang berarti tidaklah Nabi Muhammad SAW berkhutbah kepada kamu, melainkan beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Nah, pelajaran dari hadis ini, iman yang sempurna seorang muslim yang berikan ialah harus menunjukkan keimanannya melalui sifat amanah. Nah, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Tidak menepati janji sama saja dengan mengkhianati amanah yang merupakan ciri-ciri orang munafik. Tanggung jawab moral, amanah, dan menepati janji adalah bagian dari hidup seorang muslim. Sebagai bagian mulia dan
ketulusan dalam berorganisasi. Berikut adalah beberapa contoh praktis dari sifat amanah. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga. Misalnya, seorang anak menjadi amanah orang tuanya dengan belajar dengan bersungguh-sungguh. Oleh orang tua juga menjaga amanah dengan memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak mereka. Kedua, itu ada di tempat kerja, misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak melakukan kecurangan, tidak menggunakan fasilitas kantor dengan bijak, dan bentuk amanah dari bentuk profesional sebenarnya. Lalu ada juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menepati janji dengan teman, tidak menyebar luaskan rahasia orang lain, atau menjaga kebersihan lingkungan. Contoh dari kecil dari penerapan amanah tadi. Penerapan sifat amanah bukan hanya membawa keberkahan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan bangsa. Dengan memadukan nilai-nilai Islam, kearifan lokal, dan wawasan global, kita dapat menjadikan amanah sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih harmonis, beretika, dan bermanfaat bagi umat manusia. Dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang merupakan seorang ulama besar dari Martapura yang terkenal dengan karya monumentalnya yaitu Sabil Al-Muqtadim. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang amanah dalam Sabil Al-Muqtadim memberikan perhatian besar terhadap akhlak mulia termasuk sifat amanah. Beliau menekankan bahwa amanah adalah salah satu tanda keimanan seorang muslim sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Amanah tidak hanya mencakup kewajiban kepada Allah seperti menjalankan sholat dan puasa, tetapi juga tanggung jawab sosial seperti menjaga kepercayaan, berlaku adil, dan menepati janji. Beliau juga menjelaskan bahwa amanah adalah salah satu kunci keberhasilan di hidup dalam bermasyarakat. Dalam konteks tanah Banjar, amanah sering dikaitkan dengan nilai bepantang, prinsip pantang atau mengkhianati kepercayaan, dan baja saja bersikap tulus dan jujur yang menjadi identitas masyarakat Banjar. Kisah inspiratif dari para nabi dan rasul. Ketika Rasulullah SAW diberikan julukan Al-Amin, sejak masa muda Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin atau yang dipercaya, bahkan sebelum jadi nabi. Masyarakat Quraisy mempercayainya untuk menjaga barang-barang mereka. Ketika berhijrah ke Madinah, meskipun dikejar-kejar oleh musuh, Rasulullah SAW tetap memastikan barang-barang titipan orang Quraisy tadi dikembalikan kepada pemiliknya melalui Ali bin Abi Thalib. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Itu adalah Rasulullah menunjukkan bahwa amanah harus dijaga meskipun kepada orang yang memusuhi kita. Menunaikan amanah membawa keberkahan seperti keberhasilan Rasulullah hijrah dan membangun masyarakat Islam di Madinah. Lalu bagaimana analogi dan perumpamaan kita dalam hal ini? Misalnya, amanah itu seperti gantung yang kuat. Amanah diibaratkan sebagai jembatan gantung yang menghubungkan dua sisi sungai. Jika tali pengikatnya kuat, maka orang dapat melakukannya dengan selamat. Namun, jika salah satu tali tidak terawat ataupun rusak, maka jembatan itu akan roboh dan orang-orang yang melintasinya akan celaka. Lalu, contoh lainnya, misalnya, makna amanah itu adalah mengikat kepercayaan. Jika amanah dijaga, hubungan dengan Allah dan manusia akan harmonis. Namun, jika amanah dilanggar, maka kehancuran kepercayaan akan terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar. Lalu, apa unsur penjelasan yang bersifat relevansi dari kekinian? Misalnya, banyak masyarakat saat ini yang kehilangan kepercayaan kepada pemimpin kita karena seringnya pelanggaran amanah, seperti janji politik tidak ditepati atau kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dalam Islam, amanah kepemimpinan adalah tanggung jawab yang besar yang harus diemban dengan jujur dan adil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu contoh pemimpin yang menjaga amanah dengan adil, dengan turun langsung melihat kondisi rakyatnya. Maka kita harus memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak amanah. Dan jika sebagai pemimpin selalu transparan dan mendahulukan kepentingan rakyatnya. Adapun membudidayakan amanah dalam masyarakat ialah menanamkan nilai amanah dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama untuk kita belajar amanah. Orang tua harus menjadi teladan dalam menjadi amanah dan menjalankan tanggung jawabnya. Misal, melibatkan anak-anak dalam tugas kecil yang mengajarkan tanggung jawab seperti menjaga barang ataupun menepati waktu. Nah, sedangkan membentuk budaya amanah di tempat kerja ialah amanah harus menjadi norma sosial di lingkungan kerja.
ataupun masyarakat. Misalnya, buat perjanjian ataupun kode etik yang mengharuskan semua anggota tim atau komunitas menjalankan tanggung jawab dengan baik. Nah, bismillah, mari kita mulai dengan niat yang tulus untuk menjaga amanah dalam setiap aspek kehidupan kita. Amanah bukan hanya sekedar kewajiban ataupun tugas yang harus kita lakukan, tetapi merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga amanah ada salah satu wujud dari nyatanya keimanan kita kepadanya. Setiap kali kita memegang amanah, ingat bahwa itu adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengemban amanah dengan baik, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam hubungan sosial, akan membawakan kita kepada keberkahan. Marilah kita memperbaiki diri, menjaga amanah dalam setiap ucapan dan perbuatan. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga amanah adalah ladang pahala yang akan membuahkan keberkahan dalam dunia maupun akhirat. Harapan umat melalui amanah dari pemahaman video tadi, kita bisa terus menjaga keimanan dan memperbaiki kualitas hidup kita. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah bagi maafnya yang segala puji bagimu yang Tuhan berikan kami kehidupan, iman dan kesempatan untuk menjalankan hari-hari kami dengan amanah. Kami memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau senantiasa memberikan kekuatan untuk menjaga amanah yang telah Engkau percayakan kepada kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam setiap hubungan sosial kami. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang senantiasa amanah, yang selalu menepati janji, menjadi kepercayaan dan tidak mengkhianati tugas yang telah kami buat. Ya Allah, tuntunlah kami hari kami yang semoga bertanggung jawab dan menjadikan tugas amanah sebagai ibadah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa memberikan hidayah-Mu kepada kami agar terus menjaga amanah dalam menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Dengan segala puji dan syukur kepada Allah, kita telah sampai kepada akhir tausiah ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat meningkatkan keimanan kita dan memotivasi untuk menjaga amanah dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa diberkahi dalam iman yang kokoh dan keberkahan dalam hidup. Wassalamualaikum